Jadi kalau usaha sampingan ini harus punya pekerjaan utama. Nah, ini konten yang saya bagikan itu poinnya di sini. Jadi kita tetap harus kerja, tidak bisa hanya mengandalkan hasil dari lele saja. Jadi poinnya kalau untuk usaha sampingan kita wajib punya pekerjaan utama. Jangan mengandalkan lele saja. Karena untuk usaha lele ini dijadikan sebagai sampingan atau tambahan gaji kita atau upah kita kerja ikut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nando Channel. Di video kali ini temanya adalah kenapa budidaya ikan lele bisa dibuat usaha sampingan atau bisa disebut sebagai income tambahan. Apa alasannya? Nah, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu dalam memulai usaha budidaya ikan lele, kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa, agar nantinya tidak salah kaprah ketika sudah terjun dan berasumsi bahwa budidaya ikan lele itu merugi, buang-buang waktu, harus nunggu 3 bulan baru dapat hasil, dan hasilnya itu sedikit, bahkan tak sedikit yang minus. Jadi nanti kalau sudah terjun, biar tidak salah kaprah, mempunyai anggapan yang kurang benar bahwasanya budidaya lele itu rugi, buang-buang waktu, nunggu panennya lama. Nah, akan saya bagikan sedikit beberapa tujuan yang saya ketahui setelah melakukan beberapa kali kunjungan ke pembudidaya yang sudah berskala besar, dan ini pengalaman saya selama ini. Saya mulai budidaya ikan lele di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Jadi sampai sekarang kira-kira sudah kisaran 4 tahun. Nah, pertama bisa karena hiburan atau untuk mengisi waktu luang, atau sekedar hobi atau senang ikan. Nah, ini ketika kita penat kerja, kita sumpek, kita bisa ngasih pakan ikan dengan melihat ikan yang berebut pakan, suara gemercik air, kita bisa senang, tenang, dan ayem. Ini saya gambarkan dengan budidaya ikan lele tebaran 100 ekor sampai 1000 ekor dengan berbagai media, baik seperti budik damber, kolam terpal maupun kolam bulat, bahkan kolam beton. Nah, jadi ini untuk sedikit tujuan yang pertama, yaitu karena hobi atau hiburan mengisi waktu luang. Nah, yang kedua ini yaitu usaha sampingan. Jadi kalau usaha sampingan ini harus punya pekerjaan utama. Nah, ini konten yang saya bagikan itu poinnya di sini. Jadi kita tetap harus kerja, tidak bisa hanya mengandalkan hasil dari lele saja. Jadi poinnya kalau untuk usaha sampingan kita wajib punya pekerjaan utama. Jangan mengandalkan lele saja. Karena untuk usaha lele ini dijadikan sebagai sampingan atau tambahan gaji kita atau upah kita kerja ikut orang. Ketika kita mendapat profit atau laba dari usaha lele, ketika kita panen bisa dibuat tambahan pemasukan bulanan atau disimpan atau ditabung. Karena dalam tahap ini budidaya ikan lele itu masa panennya bisa diatur, siklus tebarnya juga bisa diatur. Jadi kalau kita mau panen 1 bulan sekali, seminggu sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya, itu bisa diatur. Perlu digarisbawahi dalam budidaya ikan lele,
waktu yang dibutuhkan untuk merawat lele, memberi makan lele, mengisi air ketika kita masih skala rumahan sebagai usaha sampingan, kita hanya butuh waktu 30 menit sampai 2 jam dalam kurun waktu sehari, bahkan sampai 24 jam. Jadi sedino suwengi iku mung butuh waktu 30 menit sampai 2 jam. Nah, otomatis banyak waktu yang akan tersisa untuk kita bekerja. Nah, poinnya di sini. Dan ini sebagai alasan dan saya katakan bahwa budidaya lele bisa sebagai usaha sampingan atau untuk income tambahan. Terakhir yaitu usaha utama. Menurut saya ini kalau usaha utama itu tebarannya harus banyak dan kolamnya otomatis juga harus banyak. Minimal tebarannya kalau menurut saya itu di atas 30.000 ekor bibit. Dengan siklus panen dan tebar bibitnya sudah terjadwal dan diatur sedemikian rupa. Nah, dengan jumlah hasil panen yang sudah ditentukan oleh para pembudidaya, katakan per bulan atau per minggu panen, ini saya contohkan 1 ton. Nah, dari hitung-hitungan keuntungannya berapa, hasil panen bersihnya itu berapa, terus diperhitungkan juga dengan kebutuhan hidup dan lain-lain dalam 1 bulan. Kalau dirasa sudah cukup bahkan lebih dari hasil budidaya lele tersebut, berarti ini bisa dijadikan sebagai usaha utama. Nah, seperti itu kira-kira konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.